Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Fikri Reza dan saya itu sebagai dosen pengampu produksi media digital. Biasanya yang berhubungan dengan produksi digital, semiotika ataupun kaitan-kaitan dengan produksi digital itu akan bukan berhadapan ya. Biasanya saya yang ngajar. Oke, ini adalah pertemuan pertama. Sebelum nanti kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang masalah RPS kita, ya. RPS atau rencana pembelajaran semester. Kalian mau belajar apa sih sebenarnya di mata kuliah ini di produksi media digital? Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa capaian-capaiannya. Kayak semacam nanti capaiannya selain Anda menguasai konsep dan aplikasi teknologi digital dan produksi konten media penyiaran, terus Anda juga bisa capaiannya itu mengaplikasikan pengetahuan faktual tentang jenis konten penyiaran, pers, jurnalistik, periklanan, informasi publik, dan transaksi elektronik, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita sharing ya. Saya sharing ke Anda kalian semua ya, bisa dibaca sendiri. Tetapi yang patut saya sampaikan di sini itu adalah nanti kita mau ngapain aja. Nah, jadi kita lihat bahwa saat UTS ya, kita langsung aja ya. Saat UTS itu Anda nanti mampu mempresentasikan rancangan produksi konten digital yang bagus dan menarik pada UTS. Ingat, jadi taraf UTS nanti itu gimana rencana Anda mempresentasikan hanya pada tataran itu ya. Bagaimana cara Anda mempresentasikan rancangan produksi konten digital yang ya tentu yang baik dan menarik, nanti akan kita pilih pada ujian tengah semester. Tetapi tantangan sesungguhnya ya, tantangan sesungguhnya dalam RPS ini itu adalah nanti bagaimana ketika ujian akhir semester. Ini bisa dilihat. Jadi bagaimana sih kalian nanti mampu ya, mungkin secara berkelompok atau secara individu itu mempresentasikan karya konten digital yang bagus dan menarik dalam ujian akhir semester. Oke, tadi kalau itu rancangan produksi, ini sudah mempresentasikan dalam kata kuncinya itu adalah karya. Berarti apa? Ya, kalian semua harus bisa membuat karya nanti dalam ujian akhir semester. Itu yang akan yang akan kita uji, yang akan capaian pembelajaran kalian semua itu. Nah, untuk itu ada beberapa materi-materi pembelajaran yang nanti akan kita pelajari. Ya, tentunya yang pertama ya, kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan media digital, terus konvergensinya ya, seperti kita tahu dari media tradisional terus ke media digital, konvergensinya itu kayak gimana. Tentu masalah keamanan ini menjadi isu yang sangat penting sekarang, keamanan di media digital. Karena keterkaitan dengan keamanan, maka bagaimana hukum dan etikanya. Ya, setiap keamanan tentu ada hukum dan etika produk digital, itu yang akan kita bahas juga di pertemuan nanti, kurang lebih di pertemuan kelima. Bagaimana regulasinya, terus baru kita masuk ke dalam bagaimana merencanakan produksi konten digital. Setelah itu baru Anda akan diuji di ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, maka kita akan mempelajari bagaimana content writing. Anda membuat konten, bagaimana menulis narasinya dan copywritingnya. Terus lebih pada teknis lagi, ya, desain grafis untuk pemasaran digital. Terus melihat atau visualisasi konten digital. Nah, kemudian tidak hanya sekedar mata kita yang diajari atau mata kita yang bekerja, tetapi juga bagaimana indera yang lain. Maka dari itu ada juga nanti produksi audio untuk konten digital gimana, termasuk animasi, termasuk produksi video dan ya produksi konten digital, serta nanti akan diuji
di ujian akhir semester nanti ya, berupa project dan karya. Nah, kira-kira sampai situ ada pertanyaan nggak? Pak, berarti UTS sama UAS itu ada yang tertulis nggak ya? Jadi begini, ya ini memang lebih banyak kepada lebih banyak pada praktek, biarpun secara teoretikalnya ada, dan memang direncanakan itu kita mungkin tidak ada ujian tertulis mungkin berupa tertulis Anda harus mempresentasikan rancangan tadi di UTS, sedangkan untuk akhirnya itu jelas karya. Kalau namanya karya itu berarti Anda memproduksi ya jelas konten digital, dan telah dirumuskan nanti kalian membuat karya konten ya audio video, ya jelas audio video ya. Jadi maksudnya dengan beberapa platform yang ada sekarang ya, TikTok, Instagram, YouTube. Kalau begitu kita masuk ke dalam materi pertama ini. Sebenarnya ya sudah tahulah kok bahasa digital. Apa itu sebenarnya dunia digital? Ada yang tahu gak? Digital itu apa sih sebenarnya? Kalian kan pada ngomong, wah ini zaman digital, ini zaman ini. Sebenarnya paham gak sih digital apa? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong digital itu adalah konsep matematik. Ya, konsep matematik dia cuma 0, 1 itu. Bener ya, tapi tentunya di dalam perkembangan angka 0 dan 1 ini bisa berkembang macam-macam dalam dunia digital. Contohnya ya, kok dalam dunia digital masalah storage atau penyimpanan ini juga sangat-sangat berkembang ya. Penyimpanan lah. Sebelum beralih ke dunia digital, kalau ya boleh tanya orang tua Anda dulu, kalau memotret ya, potret ataupun dia hobi fotografi atau melakukan aktivitas fotografi, itu bagaimana mereka merekam momen-momen fotografi itu? Nyimpannya sama apa? Ya, nyimpannya adalah dengan film, roll film. Iya, pakai roll film. Jadi ada film dan isinya itu cuma 36. Bayangin, isinya cuma 36. Tetapi dengan penemuan itulah nanti akhirnya bagaimana media gambar bisa disimpan di dalam bentuk digital. Jadi ternyata gambar yang ditangkap itu bisa disimpan sebagai data digital, bukan sebagai data analog lagi. Data analog maksudnya ya ada gambar terus disimpan di dalam film. Prosesnya nanti akan kita lihat lah, atau kalian bisa browsing sendiri di YouTube, itu banyak. Nah, dengan digital ternyata gambar itu bisa dirubah ke dalam rumusan-rumusan matematik semacam ini. Nah, permasalahan rumusan matematik semacam ini itu digital itu jadi kayak mengkompres. Jadi kayak merubah. Nah, menyimpannya di mana? Itulah nanti media penyimpanan digital. Contoh media penyimpanan digital banyak. Ya. Yang jelas apa? Ya, memory card. Nah, itu awal-awal memory card. Memory card dulu mungkin agak besar, sekarang lebih kecil, dan sekarang nyaris hilang memory card. Simpannya di mana? Cloud. Betul. Nah, itulah kita ngomong masalah perkembangan digital dan sebagainya, yang contohnya banyak sekali. Atau sebelum itu kita lihat ini ya, ada yang kenal gambar ini ya? Ada yang mengenali gambar ini? Ya, itu telepon ya. Tapi lihat, ini aja mungkin pada zaman saya udah dianggap canggih. Ini adalah era digital pada saat awal-awal. Mungkin kalian mikir, jadul banget. Ada yang lebih jadul lagi. Dulu telepon itu pakai engkol diputar.
ataupun pakai kayak semacam piringan yang ada lubangnya, ya bisa kalian lihat sendiri nanti lah. Atau telepon yang lama terus berubah ke era digital, dan mungkin di antara kalian belum ngalamin ini, tapi saya ngalamin ini. Ini adalah wireless telepon. Oke? Ada teknologi chip sekarang, ya kan? Jadi semakin kecil. Nah, bagaimana terus kita mau memahami ini era disrupsi, era yang sangat cepat sekali dalam dunia digital? Kita lihat ya tadi yang telah saya sampaikan, ya begitulah kondisi digital. Itu baru pada awal-awal digital yang kayak telepon yang tadi. Nah, lihat ini. Ya, zaman kalian kecil ya Asia, tapi yang kita bahas bukan ini. Ternyata setelah era digital muncul, lalu era jaringan. Apa era jaringan berkembang, ya, atau internet sebenarnya dari ARPANET sudah dari tahun 1970-an, tetapi ketika digitalisasi bertemu dengan era digital, dengan jaringan internet, khususnya perkembangan teknologi informasi dengan komputer, terus era digital itu akhirnya apa ya? Ya tentu karakteristiknya tuh ada. Apa karakteristiknya ini? Bisa dimanipulasi. Gampang sekali memanipulasi di zaman internet ini, di zaman digital ini. Ya gimana gak gampang? Kalian kalau punya sebuah lagu, sebuah film, digital itu mengcopy persis sama dengan aslinya. Beda mungkin dengan zaman saya dulu ketika kita musik itu didengarkannya lewat kaset. Nah, dari kaset asli itu dulu ada namanya tape double deck ya. Kaset asli terus mau direkam. Ya itu kan kaset kita anggap sebagai teknologi analog, kita rekam ke ada kaset yang kosong. Kita rekam, kita transfer, hasil kualitas kopi itu pasti lebih jelek atau turun daripada hasil yang original, tapi tidak dengan digital. Kalian foto, foto sesuatu dari handphone terus di-share ke teman kalian ya. Ya, di-share ke teman kalian itu yang sama, kecuali kita belum ngomongin masa teknologi kopresi ya. Dikirim lagi ke teman kalian, itu sama apa yang kalian foto dengan kopiannya, atau aslinya sama aja kopi. Nah, itu yang dinamakan dengan era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi. Jadi hati-hati ya, apalagi sekarang ya. Ada Indra Kents yang ketangkep berapa? Wah, ada sepatu sekian ratus juta, murah banget ya, flexing terus dan lain-lain. Ternyata itu adalah bentuk manipulasi digital. Memanfaat jaringan internet, itulah salah satu contoh dari bagaimana tadi ini maksudnya era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi. Sebentar. Ya, tadi catatan pertama adalah seperti yang saya ulangin lagi, media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi. Terus apalagi? Ya tadi sisi negatifnya, tetapi dalam sisi positifnya apa? Jelas. Ini memudahkan. Gimana gak gampang? Rasakan mau lebih memudahkan? Iyalah. Sekarang ada apa-apa bisa direkam. Sekarang apa-apa bisa viral. Sekarang ada apa-apa bisa ada buktinya. Sekarang ada apa-apa baca nggak perlu beli buku, terus dan lain-lain. Jadi akhirnya era digital memunculkan culture baru.
Sebagian ahli sih bilangnya culture shifting. Tapi kalau saya lebih suka membuat bilang ya ini culture baru. Ada yang bilang pergeseran culture, ya sama saja sebenarnya intinya. Tetapi dalam culture baru ini akhirnya kemampuan media era digital yang jelas lebih gampang, lebih memudahkan masyarakat. Terutama apa? Terhadap aksesnya menerima informasi pasti lebih cepat. Mau di Papua, apa yang kejadian saat itu, maksudnya seumpama terjadi sekarang, kita bisa menyaksikannya juga. Tidak seperti zaman dulu ada kejadian di Papua baru biarpun direkam di kamera, ya kamera televisi, terus tapi kan membutuhkan effort untuk menyiarkannya terus dan lain-lain. Tapi enggak, sekarang asal ada jaringan internet, yang jelas ini memudahkan. Itu jadi ya culture kita berubah, termasuk culture Anda ini, culture kalian semua. Ini apa ceritanya pasti Gen Z ya. Gen Z tuh culture-nya juga jadi berubah. Pasti dalam konsumsi berita beda dengan era saya. Ada yang ngerasa gitu gak? Ya ngerasa semua ya. Oke. Ya, selain tadi kalau dalam dunia digital ya tadi bisa memudahkan ya, karena kita bisa, tadi sudah dijelasin ya, semuanya bisa jadi mudah, mengopi data juga jadi mudah. Tetapi ada beberapa isu tadi isu pertama tentu ya, kok kita lihat ini bisa manipulasi. Nah, ada isu lagi, yaitu apa? Ranah privasi hilang. Dia kok dalam dunia digital itu kita sama sekali nggak ada privasi ya. Tentu kalau nggak ada privasi ya seolah-olah hilang. Ya gimana kalau kita ada internet, kita bisa posting sesukanya terus dan sebagainya, seolah-olah sekeliling dari kita orang semuanya itu tahu apa yang sedang kita lakukan. Dan celakanya juga ya, karena era digital ini ranah privasi, kita juga bagi sebagian orang malah mau menonjolkan bahwa kita tidak pernah punya privasi. Kita mau apa yang kita lakukan orang-orang tuh harus tahu. Sampai bahkan dalam ranah privasi yang hilang ini ada orang bunuh diri. Siapa waktu itu namanya yang bunuh diri ya? Melly Joker kalau nggak salah ya. Selebgram yang bunuh diri, dia malah live, dan itu kan jadi sebuah anomali di psikologi. Itu biasanya kalau orang mau bunuh diri itu diem-diem, tapi kalau dalam dunia digital yang hilangnya privasi ini, sampai dia bunuh diri pun mau semua orang tahu, padahal habis itu dia mati. Nah, disitulah ada beberapa isu-isu dalam dunia digital. Oke, mungkin ada pertanyaan.